yang mana pada hari ini pemberian kontribusi sembako untuk warga saya RW 04. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Fadila Demolina dari Kelompok 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang program bantuan sosial yang ingin diberikan Kemenko PMK pada rakyat. Hal ini berbunyi pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015, di mana Kemenko PMK bertanggung jawab untuk 1. Sinkronisasi, 2. Koordinasi, dan 3. Urusan pembangunan manusia. Dan hal tersebut direalisasikan dengan adanya pemberian bantuan sosial pada rakyat. Bantuan sosial ini juga berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu. Ada beberapa program bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk rakyat. Yang pertama adalah program Indonesia Pintar, yang kedua adalah program Keluarga Harapan, yang ketiga ada program Jaminan Kesehatan Nasional, dan yang keempat adalah bantuan pangan non-tunai. Perluasan program-program bantuan sosial ini dimaksudkan pemerintah sebagai salah satu komitmen mereka untuk memberikan atau mempercepat penanggulangan angka kemiskinan. Bisa kita lihat pada tahun 2015, di mana angka kemiskinan ini mencapai angka 11,22% dan menurun pada tahun 2018, di mana menjadi 9,82%. Program Indonesia Pintar merupakan program yang diberikan oleh pemerintah sebagai wujud pedulinya terhadap pendidikan di Indonesia yang diawali dari anak-anak yang kurang mampu, yang ditandai dengan pemberian sebuah kartu yang dinamakan Kartu Indonesia Pintar kepada masyarakat yang kurang mampu, dan dimulai dari tingkat SD, di mana pemberian bantuan ini berupa uang yang dibagi sesuai dengan klasifikasi sekolahnya, yang dimana SD diberikan 450.000 per tahunnya, dan SMP 750.000 per tahunnya, dan untuk SMA dikarenakan SMA ada biaya SMP, jadinya untuk program Indonesia Pintar bagian SMA SPP dihilangkan, dan pastinya juga diberikan bantuan dana berupa uang saku 1 juta tahunnya. Bantuan program Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang sejumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk penerima bantuan iuran senilai 25 triliun rupiah pada tahun 2018. Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran, atau mencapai 38% penduduk se-Indonesia. Selanjutnya adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Apa sih PKH? PKH ini adalah program bantuan sosial untuk mensejahterakan masyarakat dengan melibatkan para penerimanya. Perluasan PKH ini dari 2,8 juta di tahun 2014 menjadi 6 juta di tahun 2018 dan meningkat lagi sehingga menjadi 10 juta di tahun 2018. Bansos sastra atau bantuan pangan non-tunai. Transformasi subsidi pangan menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 19,5 juta KPM. Pada tahun 2019, pemerintah memberikan BPNT senilai 110.000 per bulan dan per KPM. Melalui kartu keluarga sejahtera untuk dibelanjakan beras atau telur melalui e-warung. BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM
melalui sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berkelanjutan. Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras berkualitas medium sebanyak 10 kg per bulannya. Dalam era digitalisasi, pemerintah telah membuat peraturan untuk mendorong keterbukaan dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di mana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah serta dapat meminimalisir kebocoran yang akan terjadi. Hal ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dalam penyaluran bantuan sosial dibandingkan penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya dilakukan secara tunai. Penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara digital merupakan suatu ukuran yang menentukan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dalam rangka pencairan dana bantuan sosial, kuasa pengguna anggaran atau KPA membuka rekening pada bank atau pos penyalur pada bank Himban, BRI, BNI, BTN, dan Mandiri melalui perjanjian kerja sama. Kemudian pejabat pembuat komitmen melakukan pemilihan bank atau pos penyaluran sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah dan kemudian menandatangani kontrak perjanjian kerja sama antara PPK dengan bank. Dalam kontrak harus dipastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan konsekuensi jika melanggar perjanjian dimaksud. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Berikut adalah kewajiban bank tentang belanja sosial pada Kementerian Negara Lembaga. Akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di era digital ini memang sepenuhnya belum akuntabel. Kualitas pelayanan yang masih belum maksimal, kurangnya sosialisasi peraturan terkait penyaluran bantuan sosial yang dilakukan melalui lembaga keuangan digital, keterbukaan informasi yang belum maksimal, kemudian sarana dan prasarana yang belum memadai, yang mengakibatkan tingkat keamanan kenyamanan dan menjadi lebih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan sebelumnya, kualitas pelayanan sudah lebih baik dan lebih akuntabel. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah aspek profesionalisme dan integritas dari aparaturnya. Sistem pengendalian inter atau SPI dan kinerja penyaluran bantuan sosial yang harus ditingkatkan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati bantuan sosial dengan lebih cepat tanpa kesulitan, memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan.